Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami konsep pecahan, pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen, serta mampu menerapkan dalam memecahkan masalah. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Indah Kusuma Andini, NPM 1713053089. Saya Welianinda Pangesti, NPM 1753053010. Nama saya Opia Mutiara, NPM 1713053075. Materi yang pertama, pecahan sebagai suatu bagian dari sebuah benda. Pecahan sebagian dari suatu benda adalah sebuah benda dibagi menjadi beberapa potongan kecil yang sama besar, maka itu disebut pecahan. Bila sebuah benda dibagi menjadi N bagian sama besar, jadi satu benda menjadi N bagian sama besar, maka setiap potongan atau bagian bisa dinyatakan dengan pecahan 1/N. Tetapi syaratnya setiap potongan harus memiliki ukuran yang sama. Bila tidak, maka setiap bagian tidak dapat dinyatakan menjadi pecahan karena setiap bagiannya tidak sebanding. Untuk mengetahui pecahan sebagai suatu bagian dari sebuah benda, yaitu dengan membuat alat peraga atau contoh konkret yang menggambarkan pecahan kepada peserta didik. Alat peraga adalah alat bantu untuk menjelaskan atau mewujudkan konsep matematika di dalam kegiatan mendidik atau mengajar, supaya yang diajarkan mudah dimengerti anak. Contoh yang menggambarkan pecahan sebagian dari suatu benda adalah pizza berbentuk lingkaran. Desi membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Desi memakan pizza tersebut 2 bagian. Apabila dituliskan dalam pecahan adalah 2/4. Jadi, Desi memakan 2 bagian dari 4 bagian pizza. Materi yang kedua adalah pecahan sebagai partisi atau bagian dari keseluruhan. Pecahan dapat diartikan sebagai hasil dari tindakan yang disebutkan pada kata dasar yaitu pecah. Dengan kata lain, pecahan muncul karena ada satu bagian awal yang pecah menjadi beberapa bagian. Konsep pecahan sebagai partisi atau bagian dari keseluruhan adalah konsep di mana pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dari suatu objek yang dibagi dengan adil. Konsep bagian pecahan dari keseluruhan. Secara umum, penggunaan pecahan melibatkan konsep bagian dari keseluruhan, yaitu penggunaan pecahan untuk menotasikan bagian dari keseluruhan. Dalam pecahan A/B, bilangan B menandai keseluruhan bagian, sedangkan bilangan A menandai bagian dari keseluruhan. Bagian dan keseluruhan bagian berhubungan dengan aktivitas mempartisi sebuah objek menjadi beberapa bagian dengan besar yang sama. Contoh pecahan sebagai partisi atau bagian dari keseluruhan adalah: jika satu porsi nasi dibagi untuk 5 orang, nyatakanlah porsi yang diterima setiap orang ke dalam bentuk pecahan. Jika di awal terdapat satu porsi dan kemudian porsi tersebut harus dibagi untuk 5 orang, maka setiap orang harus memperoleh jumlah yang sama. Dengan kata lain, satu porsi harus dibagi untuk 5 orang. Dalam bentuk pecahan, kita dapat mengartikan dengan 1/5. Artinya, satu bagian dibagi ke dalam 5 bagian kecil dengan jumlah yang sama rata. Contoh lainnya, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama rata, maka dapat ditulis dengan pecahan 1/2. Artinya, satu bagian dibagi ke dalam 2 bagian yang kecil dengan sama rata. Definisi bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh yang dapat dilambangkan dengan A dan B. A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0.
Bentuk A juga dapat diartikan A dibagi B, di mana A tidak habis dibagi dengan B. Contoh soal. 2 buah mangga dibagikan seorang ibu kepada 3 orang anaknya. Berapa bagian yang didapatkan oleh setiap anaknya? Jadi penyelesaiannya A sama dengan 2 buah mangga atau dinamakan sebagai pembilang. Dan B sama dengan 3 orang anaknya atau dinamakan sebagai penyebut. Jadi, masing-masing anak memperoleh A per B sama dengan 2/3 bagian. Jadi, dapat kita lihat dalam soal cerita tersebut, ada suatu bagian yang utuh, yaitu 2 buah mangga, yang dapat dilambangkan dengan A per B atau pembilang dibagi penyebut, dengan B atau penyebut tidak sama dengan 0. Maka soal tersebut dikatakan sebagai soal pecahan. Selanjutnya yaitu pecahan-pecahan yang senilai dengan pecahan yang diketahui. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai juga disebut sebagai pecahan ekuivalen. Contohnya, Benny membeli pizza dipotong menjadi 4 bagian. Benny memakan pizza tersebut 2 bagian. Apabila dituliskan dalam pecahan adalah 2/4. Dan Dayu membeli pizza dipotong menjadi 8 bagian. Dayu memakan pizza tersebut 4 bagian. Apabila ditulis dalam pecahan adalah 4/8. Apakah nilai pecahan pizza Dayu dan Benny tersebut sama? Bentuk pecahan pizza Benny dan pizza Dayu jika ditulis keduanya dapat digambarkan seperti berikut. Dapat kita lihat dalam gambar tersebut bahwa pizza Dayu dan Benny memiliki nilai yang sama, yaitu satu lingkaran, tetapi mereka membaginya dengan angka yang berbeda. Jika angka tersebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan mendapatkan nilai yang sama. Maka pecahan tersebut dapat dikatakan sebagai pecahan senilai. Pecahan-pecahan yang senilai juga dapat diperoleh dengan cara pembilang dan penyebut yang diketahui dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 3/5. Jadi, untuk pecahan 3/5, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. 3/5 dikalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi, 3 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 6/10. Atau 3/5, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan angka 3, yaitu 3 dikali 3 per 5 dikali 3. Sama dengan 9/15. Atau 3/5, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan angka 4. Jadi, 3 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 12/20. Jadi, 3/5 sama dengan 6/10 sama dengan 9/15 sama dengan 12/20 dikatakan sebagai pecahan yang senilai. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Pecahan-pecahan tidak berubah nilainya jika pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Agar pembilang dan penyebut masing-masing habis dibagi dengan bilangan yang sama, maka keduanya haruslah mempunyai faktor persekutuan. Jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan, atau maksudnya selain 1, berarti tidak dapat diperoleh pecahan senilai hanya dengan membagi dengan bilangan yang sama. Pecahan yang demikian disebut sebagai pecahan paling sederhana. Jadi, pecahan disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Jika tidak dapat disederhanakan lagi, berarti pecahan itu disebut pecahan paling sederhana. Misalnya 1/3, 2/5, dan 3/4 adalah pecahan-pecahan yang paling sederhana.
8 per 12 bukan pecahan paling sederhana, sebab 8 dan 12 mempunyai faktor persekutuan atau selain 1, yaitu 4. Pecahan ini dapat disederhanakan menjadi 4 per 6 atau 2 per 3. Bentuk yang paling sederhana dari 8 per 12 dan 2 per 3. Jadi, 8 per 12 kita bagi sama-sama. 8 kita bisa bagi menjadi 2, 12 kita bisa bagi menjadi 2, kemudian hasilnya 8 dibagi 2 adalah 4, dan 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi, pecahan 8 per 12 dapat disederhanakan menjadi 4 per 6, atau kita bagi lagi menjadi 2, 4 dibagi 2 adalah 2, dan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi, bentuk yang paling sederhana dari 8 per 12 adalah 2 per 3. Perhatikan pecahan 1 per 4, 5 per 6, 7 per 12. Pecahan-pecahan yang berpenyebut sama dikatakan senama. Berikut adalah contoh pecahan senama. 6 per 8, 3 per 8, 5 per 8, dan 2 per 8. Yang kedua, 3 per 12 dan 10 per 12. Pecahan-pecahan yang senama dapat dibanding-bandingkan satu dengan yang lain berdasarkan pembilangnya. Contoh, 6 per 12 lebih dari 5 per 12. 1 per 3 kurang dari 1 per 2 karena 4 per 12. Dengan demikian, pecahan dapat diurutkan berdasarkan nilainya. 3 per 4, 1 per 3, 1 per 2 dapat diurutkan menjadi 1 per 3, 1 per 2, 3 per 4 karena 4 per 12 kurang dari 6 per 12 kurang dari 9 per 12. Pecahan-pecahan yang tak senama dapat diubah bentuknya agar menjadi pecahan yang senama. Hal ini dilakukan dengan cara masing-masing pecahan diubah bentuknya sehingga penyebut yang baru adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dari penyebut-penyebut sebelumnya, dengan demikian pecahan yang tak senama juga dapat diurutkan. Pengurutan pecahan juga dapat dilakukan berdasarkan posisinya pada garis bilangan. Pecahan yang posisinya berada di sebelah kanan atau pada garis bilangan, nilainya lebih besar daripada yang berada di sebelah kiri. Pecahan 3 per 4 dan 1 per 6 tidak senama karena penyebutnya berbeda. KPK-nya 4 dan 6 sama dengan 12. Sedangkan 3 per 4 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 9 per 12. Jadi, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sama-sama dikali dengan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya 1 per 6. 1 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 2 per 12. Jadi di sini sama-sama dikalikan dengan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka kedua pecahan tersebut dapat dinyatakan dalam pecahan senama sebagai 9 per 12 dan 2 per 12.